Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gaiska dari Teknik Geologi 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai struktur geologi. Nah, jadi struktur geologi itu apa sih? Jadi struktur geologi itu adalah struktur yang terbentuk pada tubuh batuan yang dipengaruhi oleh gaya. Jadi secara umum itu dikenal ada 3 struktur geologi. Pertama itu ada lipatan, kemudian yang kedua ada kekar, dan yang ketiga ada sesar. Nah, untuk fasenya sendiri itu terbentuk secara berurutan. Jadi ketika suatu bidang batuan terkena gaya, dia ada 2 kemungkinan yang terjadi. Apabila sifat batuannya brittle, maka dia akan pecah membentuk kekar-kekar. Namun ketika dia elastis, maka dia akan terlipat terlebih dahulu. Ketika dia sudah mencapai batas elastisitasnya, maka batuan tersebut akan terkekarkan, bahkan dapat tersesarkan. Nah, jadi kekar sama sesar itu apa sih sebenarnya? Nah, kekar itu umumnya diketahui sebagai bentuk rekahan pada batuan yang belum mengalami pergeseran. Nah, kemudian untuk kekar sendiri itu kelanjutan dari kekar. Sesar itu umumnya diketahui sebagai rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada untuk membahas mengenai kekar. Oke, baik, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit, bahwasanya lipatan itu adalah struktur yang berbentuk gelombang pada tubuh batuan yang diakibatkan oleh gaya. Nah, jadi umumnya batuan itu kan terutamanya untuk batuan sedimen, umumnya dia terendapkan secara horizontal. Nah, kemudian apabila dia mendapatkan gaya tekanan ataupun regangan, maka akan membentuk struktur yang berbeda-beda. Ketika dia mendapatkan tekanan dari 2 arah seperti ini, maka akan terbentuk yang disebut dengan lipatan. Maka tubuh batuan ini akan melipat ketika dia tadi sifatnya elastis. Nah, pada saat dia terlipat ini ada yang disebut dengan batas elastisitas suatu batuan. Ketika tubuh batuan ini sudah mencapai batas elastisitasnya, maka batuan tersebut akan mengalami retak-retak atau kekar. Dan kekar-kekar ini tergantung dari arah gayanya sendiri. Jadi kekar juga dikontrol oleh arah gaya, dari gaya yang berpengaruh pada tubuh batuan tersebut. Kemudian apabila batuan ini sudah tidak mampu untuk menahan gaya tersebut, dia akan mengalami yang disebut dengan fault atau patah. Nah, dari patah ini itu juga dipengaruhi oleh arah gaya utamanya. Jadi patahan itu diketahui ada 3 patahan ataupun jenis sesar. Yang pertama itu adalah sesar turun atau normal fault, kemudian ada sesar naik atau reverse fault, dan yang ketiga ada sesar geser. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sesar itu ada 3, sesar naik, turun, dan sesar geser. Dan jenis sesar-sesar ini juga dipengaruhi oleh arah gaya yang saya bilang tadi. Jadi arah gaya terhadap suatu blok batuan itu akan berpengaruh terhadap jenis sesar yang dihasilkan. Jadi semisal di sini kita punya blok batuan dan kita ada arah gaya dari arah utara dan selatan. Nah, maka secara teori Harding, tegak lurus dengan arah gaya itu akan terbentuk yang disebut dengan lipatan. Nah, kemudian untuk sesar sendiri, apabila dia searah dengan arah gaya atau tegak lurus dengan arah gaya, maka akan membentuk
yang namanya sesar naik. Nah, karena di sini adalah area tertekannya, sehingga dia bisa terbentuk sesar naik. Nah, kemudian pada arah timur dan barat itu akan terjadi gaya pelepasan atau rilis. Jadi bidang batuan ini merenggang ke arah yang tegak lurus dengan arah gaya utama. Nah, pada bagian ini itu dapat terbentuk yang disebut dengan sesar turun. Jadi umumnya sesar turun dengan sesar naik apabila dia masih terbentuk oleh satu gaya utama yang sama, maka umumnya kita akan menjumpai sesar turun dan sesar naik di lapangan itu dia akan posisinya akan saling tegak lurus. Kemudian untuk sesar geser, dia akan membentuk sudut terhadap gaya utamanya. Dia akan membentuk sudut lancip terhadap gaya utamanya. Oke, berhubung saat ini kita berada di lapangan, posisi kita sekarang ada di daerah Batu Besaung, dan menurut peta geologi regional Lembar Samarinda tahun 1995, kita sekarang berada pada formasi Pulau Balang. Dan di belakang saya sini ada singkapan batu gamping yang mana kita dapat melihat ada cermin sesar. Nah, jadi untuk sesar sendiri di lapangan itu ada beberapa kenampakan yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adanya oxide litologi batuan. Nah, kemudian yang kedua itu berupa cermin sesar. Dan selain itu kita juga dapat mengetahui atau mengindikasi adanya keberadaan sesar itu berdasarkan dengan peta kontur. Jadi di peta kontur kita dapat melihat apabila kita melihat adanya offset kontur, ya nanti akan kelihatan gambarnya, itu dapat mencirikan bahwa di situ terdapat sesar gitu. Oke, jadi berhubung kita ada cermin sesar di sini, jadi kita akan melakukan pengukuran untuk mengetahui strike dan dip dari sesarnya dan trend dan plang dari si bidang sesarnya. Ya baik, di sini ada cermin sesar. Jadi kenampakan cermin sesar di lapangan itu berupa bidang licin yang ada garis-garis pensejajar mineral atau bisa disebut dengan silicon line. Dan kemudian kenapa dia disebut cermin? Karena umumnya cermin sesar itu umumnya licin dan mengkilap. Tapi pada kasus kali ini cermin sesarnya sudah sangat lama terekspos, jadi sudah mengalami sedikit pelapukan. Nah, jadi kenapa kok bisa terbentuk cermin? Nah, jadi cermin sesar ini itu terbentuk akibat adanya gesekan tadi dari dua blok batuan yang saling bergeser tadi. Nah, karena ada gesekan tersebut sehingga terbentuklah garis-garis lurus ini. Nah, garis-garis lurus ini itu merepresentasikan arah pergeserannya. Nah, kemudian untuk pengukuran cermin sesar sendiri itu ada 4 yang utamanya. Yang pertama kita akan mengukur strike dan dip dari bidang cerminnya. Kemudian kita akan mengukur trend dan plang dari silicon line-nya. Jadi kita akan mengukur strike dan dip dan trend dan plangnya. Ya, kemudian untuk cermin sesar sendiri, kalau kita menjumpai seperti ini, dia permukaannya kan tidak rata. Nah, jadi ada trik sendiri untuk mengukur untuk menentukan arah strike dan dip dari cermin sesar. Jadi yang pertama kita harus menentukan strike-nya. Caranya bagaimana? Pertama, kompas kita set 0 dulu untuk di kilometernya. Jadi di belakang sini ada tuas untuk menggerakkan kilometer yang ada di dalam sini. Kita set 0 dulu. Nah, kemudian setelah itu kita tempelkan sisi is
kita tempelkan sisi west pada kompas. Jadi kita menggunakan bidang bantu karena permukaannya tidak rata, jadi kita menggunakan bidang bantu di sini. Saya menggunakan buku lapangan. Kemudian kita tempelkan sisi west dari kompasnya. Lalu kita centeringkan si nivo tabungnya. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi kompas di sini itu adalah posisi horizontal. Karena seperti yang kita tahu, nivo tabung ini menunjukkan nivo tabung yang apabila kita centeringkan seperti ini itu akan menunjukkan posisi horizontal. Nah, kemudian kita tandain. Nah, baik, di sini sudah ada jelas kelihatan. Kemudian setelah itu ini menandakan bahwa ini adalah arah strike dari bidang cerminnya. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran sesar seperti biasa. Kita tempelkan sisi east dari kompas pada garis yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita centeringkan nivo tabung, nivo kotak atau nivo mata lembu. Lalu kita baca jarum utara kompas. Oke. Kemudian setelah itu karena di sini tadi sudah ada tandanya, jadi kita nggak perlu garisin lagi untuk strike, posisi pengukuran strike-nya tadi. Kita hanya perlu menyentrikkan lagi tadi dan untuk mengetahui nilainya. Jadi tadi nilainya sekitar 19 derajat east. Dan kemudian setelah itu kita mengukur dip dari bidang sesarnya. Caranya itu kita tempelkan sisi westnya, samping west. Kemudian kita centeringkan nivo tabung yang ada di atas dengan menggerakkan tuas yang ada di belakang tadi. Nah, setelah itu kita baca klinometer yang ada di bawah sini, kelihatan ya. Nah, jadi dari pengukuran saya memperoleh dip bidang sesar ini sebesar 38 derajat. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita akan mengukur tren dan pelang dari cermin sesar ini dari garis-garis yang ada. Nah, untuk cara langkah-langkahnya, yang pertama masih sama, kita tetap membutuhkan alat bantu karena kita akan merepresentatifkan garis-garis yang terdapat pada cermin sesar ini atau silikan lain yang terdapat pada cermin sesar ini ke bidang bantu kita supaya kita lebih mempermudah kita untuk melakukan pengukuran. Oke, baik, yang pertama kita tempelkan bidang bantu searah dengan silikan lain atau garis-garis yang terdapat pada cermin sesar. Nah, baik, sini saya tempelkan yang lebih jelas ya, sini ya. Nah, kita harus memastikan bahwa bidang bantu kita ini sudah sejajar ataupun searah dengan garis yang kita garis dari struktur garis yang terdapat pada cermin sesar. Nah, kemudian yang pertama yang kita ukur tadi adalah tren ataupun arah penunjamannya. Nah, caranya itu yang pertama ya seperti mengukur strike, kita menggunakan samping east untuk mengukur arah penunjamannya. Nah, jadi kita tempelkan samping east, sisi east ke bidang bantu, lalu kita centering, melakukan penyenteringan. Oke, kemudian kita baca nilai derajat yang ditunjuk oleh jarum utara. Sini sekitar 120 derajat east. Dan kemudian setelah itu kita ukur pelang atau besar sudut penunjaman dari sesar yang kita temukan cerminnya ini. Nah, caranya kita menggunakan samping west, kurang lebih seperti mengukur dip, tapi di sini kita mengukur mengukur di bagian atas ini, karena
yang mau kita ukur sudut penunjamannya adalah struktur garisnya tadi, dan alat bantu yang kita pakai ini atau alat bantu yang saya gunakan ini merepresentatifkan sudut penunjaman dari garis-garis yang ada di bawah. Nah, caranya kita tempelkan samping west. Sebentar, saya ambil posisi dulu. Oke, kita tempelkan samping west ya. Kemudian pastikan posisi alat bantu kita itu sesuai dengan garis atau slikan line yang terdapat pada cermin. Kemudian kita centering nivot tabung. Nah, kemudian setelah centering kita baca kilometer. Ini kelihatan. Nah, dari pengukuran kita memperoleh tren sebesar 120 derajat dengan plang atau sudut penunjaman sebesar 35 derajat. Oke, itu tadi sedikit mengenai struktur geologi dan cara pengukuran di lapangan. Dan dari hasil pengukuran cermin yang tadi kita lakukan, kita memperoleh nilai strike dip sebesar 19 derajat east dengan nilai dip 38 derajat, dan trend dan plang sebesar north 120 derajat east dengan nilai plang sebesar 35 derajat. Oke, mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Geologi Giorsa.